Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Herunisa, mahasiswa Sunan Kudus, program studi Hukum Keluarga Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang berisi 3 pertanyaan berkaitan dengan praktik pembiayaan syariah, fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, serta larangan-larangan dalam transaksi bisnis syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman yang jelas dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Baik, pada soal yang pertama, yaitu menceritakan tentang Haidar dan Nabila, pasangan muda yang baru menikah dan bermimpi memiliki rumah sendiri. Mereka menemukan rumah impian di daerah Mejobo seharga 500 juta, namun tabungan mereka hanya 100 juta. Karena itu, mereka datang ke Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk mencari pembiayaan agar tetap bisa memiliki rumah tanpa terjerumus dalam praktik riba. Jadi, akad yang paling tepat dalam kasus ini yaitu akad murabahah lil amri bi asyira atau biasa disebut pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah di mana bank membeli barang atau rumah yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati, yang terdiri atas harga pokok dan margin keuntungannya. Dasar hukumnya terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah yang menegaskan bahwa transaksi jual beli dengan margin keuntungan diperbolehkan selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, dasar hukumnya juga terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membedakan antara jual beli yang halal dan riba yang haram. Pada sistem murabahah, keuntungan yang diterima bank berasal dari margin jual beli, bukan dari bunga pinjaman, sehingga tidak termasuk riba. Alasan hukum dari kasus ini yaitu murabahah diperbolehkan karena objek transaksinya adalah barang nyata, bukan uang. Dalam kasus Haidar dan Nabila tadi, Bank BSI membeli rumah tersebut atas nama bank lalu menjualnya kembali kepada mereka dengan harga yang sudah disepakati. Haidar dan Nabila membayar cicilan sesuai dengan kemampuan mereka tanpa bunga, tetapi dengan harga jual tetap. Dengan demikian, akad ini halal dan sesuai dengan prinsip syariah karena tidak ada tambahan bunga atau penalti yang bersifat riba. Jelas akadnya yaitu jual beli rumah dan margin yang disepakati. Terdapat kejelasan harga dan jangka waktu pembayaran. Melalui akad murabahah ini, Haidar dan Nabila bisa memiliki rumah impian mereka secara bertahap tanpa melanggar ketentuan hukum Islam. Inilah keunggulan sistem perbankan syariah yang tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat namun dengan cara yang halal dan berkah. Kemudian soal yang kedua yaitu menanyakan tentang fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi dan bagaimana cara bank syariah memperoleh keuntungan. Jadi, fungsi perbankan syariah itu sebagai lembaga intermediasi berarti bank berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau sohibul mal dengan pihak yang membutuhkan dana mudorib. Fungsi ini juga disebut tawasut al-maliyah dalam ekonomi Islam. Jadi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan investasi, kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan usaha yang halal.
Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 12, yang menjelaskan bahwa bank syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan dengan prinsip syariah. Selain itu, prinsip ini juga selaras dengan Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat ini menjadi dasar penting bahwa perbankan syariah bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, bukan untuk menumpuk harta hanya pada satu golongan saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana bank syariah mendapatkan keuntungan? Jadi bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional yang mengambil keuntungan dari bunga. Bank syariah memperoleh laba dari akad-akad yang sesuai dengan syariah. Yang pertama yaitu dari akad bagi hasil atau mudorobah dan musyarakah. Dalam akad mudorobah, bank menyediakan modal sedangkan nasabah menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dari awal. Dalam akad musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal dan berbagai keuntungan maupun resiko secara adil. Yang kedua yaitu akad jual beli, yaitu atau mudorobah atau murobahah, salam dan istisna. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Kemudian yaitu ada akad sewa dan jasa ataupun biasa disebut ijarah dan ujrah. Bank memperoleh uang ujrah dan fee dari jasa pelayanan seperti sewa guna usaha, transfer, gadai, dan administrasi tabungan. Dengan cara tersebut, bank syariah tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga bisnis yang memperoleh keuntungan namun tetap halal, transparan, dan sesuai prinsip keadilan Islam. Jadi kesimpulannya itu, fungsi utama bank syariah bukan hanya mencari profit tetapi juga mengalirkan dana kepada sektor-sektor produktif agar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, bank syariah berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi keadilan, beretika, dan bebas dari ribawi. Kemudian, jawaban dari soal yang terakhir, soalnya yaitu disuruh menjelaskan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah beserta contohnya, serta pendapat saya mengenai bank syariah apakah sama saja dengan bank konvensional. Jadi dalam transaksi bisnis syariah itu ada 3 hal yang dilarang. Yang pertama yaitu adalah riba. Riba itu adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Riba itu dilarang karena mengandung unsur penindasan. Contohnya itu seperti seseorang yang meminjam uang 1 juta dan harus mengembalikannya 1,2 juta. Tambahan 200 itu adalah ribanya. Yang kedua yaitu gharar. Gharar itu seperti tidak kejelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar. Contohnya itu seperti menjual ikan di laut tanpa tahu berapa jumlahnya atau menjual barang dengan tanpa kejelasan kualitas barang tersebut dan waktu penyerahannya. Yang ketiga yaitu maisir. Maisir itu perjudian atau spekulasi yang menimbulkan kerugian sepihak
Larangan ini disebut dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang menyatakan bahwa judi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Contoh dari maisir ini adalah perjudian, taruhan, atau praktik trading spekulatif tanpa kepastian akad dan barangnya. Jadi pendapat saya tentang pernyataan bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Menurut saya itu tidak benar, karena secara fisik bank syariah dan bank konvensional itu terlihat mirip, tetapi sama-sama memiliki produk tabungan, pembiayaan, dan layanan keuangan, tetapi sistem akad dan tujuannya itu sangat berbeda. Jadi bank syariah itu berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menolak riba, gharar, dan maisir. Setiap transaksi harus dilandasi dengan akad yang jelas dan adanya keadilan serta kerelaan antara kedua belah pihak. Sedangkan bank konvensional itu beroperasi berdasarkan sistem bunga. Nasabah yang menjamin uang akan membayar bunga tetap yang nilainya bisa berubah sesuai dengan kebijakan pasar tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Jadi dari segi akad, bank syariah itu menggunakan akad yang murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wadiah yang semuanya diatur secara jelas oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Sedangkan bank konvensional hanya menggunakan akad pinjaman lalu berbunga, dan di mana hubungan antara nasabah dan bank bersifat kreditur dan debitur, bukan kemitraan. Dari segi tujuan, bank syariah tidak hanya mengejar profit, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan umat. Sedangkan bank konvensional berorientasi pada keuntungan ekonomi semata. Jadi jelas bank syariah itu bukan hanya sekedar nama, tetapi sistem yang benar-benar berbeda dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan Islam. Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat diharapkan tidak lagi menyamakan keduanya. Demikianlah penjelasan saya mengenai 3 pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Mulai dari akad murabahah dalam pembiayaan rumah, fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi dan cara memperoleh keuntungan, hingga larangan transaksi dalam Islam dan perbedaannya antara bank syariah dan bank konvensional. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menjadi refleksi bagi kita semua bahwa sistem keuangan syariah bukan hanya alternatif, tetapi solusi untuk membangun ekonomi yang lebih adil, berkah, dan berkeadilan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.